Jadi kalau di Sabi, satu flight itu kita butuh 8 sampai 9 orang lah buat ngisi satu flight itu, karena budget harga satu flight itu di sana kisaran. Selamat datang di podcast Mumtazah Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mumtazah Kairo. Ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita mempunyai segmen terbaru nih, yaitu podcast Mumtazah. Ya, di segmen podcast Mumtazah ini kita akan membahas seputar keberangkatan ke Mesir dan juga barang-barang apa aja sih kira-kira yang perlu dibawa ke Mesir. Dan kita juga bakalan jawabin pertanyaan yang udah kita ajukan di story Instagram Mumtazah Kairo ya. Ya, nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke topik, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Nah, gua sendiri Rayhan Haidar. Gua Hafiz, host keduanya setelah Rehan. Terus kita juga ada narasumber kita yang mana juga mereka adalah panitia penyambutan kedatangan 2021. Ya, boleh perkenalan kakak-kakak ini? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari Sulawesi Tengah. Kekeluargaan KKS ya? KS. Iya. Nah, Dan Hai semuanya, nama gue Ica, gue dari Kalimantan, dari KMKM. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut ke topiknya nih. Jadi kita bakal bacain langsung pertanyaan yang udah kalian ajuin di story Instagramnya Mumtazah Kairo. Oke. Pertanyaan pertama Han. Nah, di sini ada dari Gofar Ahmad 27. Kak, pengen tinggal di Darosah dengan teman satu grup aja. Terus urusan flatnya gimana? Nah, itu untuk Kak Iqbal gimana? untuk tempat tinggal, kalau misalnya grupnya cuma 4 atau 3 orang, bagusnya itu sambung rumah dengan kakak kelas yang sudah punya rumah di Mesir. Tapi kalau misalnya rumahnya grupnya itu 6 sampai 7 orang, mending buka rumah baru. Nanti dibimbing sama kakak pembimbing dari Mumtazah. Contohnya kita di sini sekarang tahun ini jadi penanggung jawab itu Alfat. Nanti dibarengin sama Alfat kakak kelasnya, tinggal di Darosah. Jadi kalau misalnya kita masuk ke flat dari kakak kelas kita juga lebih mudah gitu ya? Lebih mudah. Karena alat-alat juga kayak kompor apa itu udah tersedia ya. Beda sama yang buka rumah baru gitu ya. Tapi silakan dari kalian mau milih yang mana, terserah kalian itu. Kita di sini hanya memberikan opsi kepada kalian gitu. Oke, pertanyaan yang kedua ini dari @zka_gad19. Ini namanya Zka. Waduh, saya juga tidak tahu ya. SGA. Pertanyaan itu, Kak, nanti tentang flat gimana? Apakah milih sendiri atau sudah disediakan? Terima kasih. Dan apakah peralatan rumah sudah tersedia atau beli sendiri? Nah, gitu. Oke, Nah, untuk flat nanti itu kan sudah ditentukan grupnya siapa aja kalau misalnya udah ada grupnya. Tapi kalau misalnya belum ada grup, nah nanti dari kita panitia yang pilihin teman-temannya siapa aja yang mau gabung di rumah atau mau buka rumah baru. Nah, untuk barang-barangnya dari panitia Mumtazah sendiri sudah buka untuk penjualan barang-barang. Ini barang-barang seperti perabotan ya, perabotan rumah. Nah, lemari, kasur, dan terus lain-lain. bantal dan lain-lain pokoknya ya. Ya, itulah. Nah, terus dari Aditya Manelz. Apa ini? Ya pokoknya itulah. Kak, persiapan yang perlu dibawa ke Mesir. Nah, ini persiapan dalam artian kayak mungkin kayak pakaian atau berkas-berkas gitu ya. Ya, kalau persiapan ya umum lah sesuai yang diberitahukan sebelumnya, yaitu ada paspor, visa, dan semua berkas-berkas yang sudah diajukan ke Mumtazah itu udah aman sama Mumtazah, nanti diberikan ulang di panitia pada saat kedatangan teman-teman nanti. Tapi untuk jaga-jaga, untuk fotokopi paspor harus difotokopi sebelum keberangkatan. Dan harusnya baiknya untuk fotokopi paspornya wajahnya harus jelas. Soalnya biasanya di syu'un atau pada administrasi kuliah butuhnya wajah yang jelas gitu.
Nah, terus juga buat kalian yang mager bawa berkas gitu ya, fotokopi atau apa gitu ya. Kalian bisa langsung hubungi sini aja nih ya. Itu menyediakan percetakan juga. Jadi sudah kita sediakan gitu. Oke. Oh iya, tapi juga maksudnya selain daripada persiapan barang bawaan, kayak mental juga harus nggak sih? Ngerti nggak sih? Waduh. Kalau Kayak maksudnya kalau gue kemarin ya sebelum gue berangkat tuh kayak gue sebelum berpisah sama keluarga, jadinya gue spend banyak waktu sama keluarga gue, sama bapak gue. Jadi beberapa bulan itu gue stay di rumah, terus kayak ya kemana-mana lah gitu sama keluarga gue, supaya nanti di sininya kayak nggak sih kayak Nyesal. iya, jadi untuk menghindari apa sih namanya homesick juga gitu. Iya. Kalau gue sih gitu ya, kalau gue. Oh iya. Kalian beda nggak apa-apa. Tadi kan ini persiapan. Nah, mungkin ada dari pakaian gitu yang sekiranya dibawa. Kira-kira apa tuh? Apakah misalnya batik, jas, apakah itu harus laptop atau yang lainnya? Apakah harus dibawa atau gimana itu? Nah, ini kalau untuk teman-teman yang aktif, misalnya ingin aktif di organisasi atau ikut di kepanitiaan, bisa saja diafiliatif. Nah, baiknya untuk membawa jas 1 set. Nah, dan juga batik, karena batik ini walaupun bukan wajib tapi memang harus dibawa untuk teman-teman. Soalnya Iya. banyak acara-acara formal nanti kita Yang menggunakan batik menggunakan gitu ya? batik lah. Terutama hari batik nasional. Iya kan itu kayak untuk lu kemarin snap, itu bukan story. Buat story aja. kalian, buat di story Iya, WhatsApp seperti kalian. baju-baju kemeja untuk kuliah, celana hitam. Kayaknya itu keharusan untuk dibawa celana hitam, Iya, jeans. celana hitam. yang bahan-bahan formal gitu lah ya. Bahan formal, katun atau kain biasa. Dan nggak kemeja apa. juga ya, kemeja. Dan juga sepatu untuk kuliah, sepatu santai aja nggak apa. Oke. Ya, untuk Kak Ica gimana nih untuk persiapan kan lu banat nih, ya kan gimana nih persiapannya? Apakah harus bawa skincare, terus bawa baju banyak atau kerudung banyak atau gimana tuh? Kan kita nggak Ya, tahu. menurut gue penting banget ya buat bawa skincare, apalagi kita perempuan. Gak mungkin kan kita, ya kalian tahu lah, apalagi bagasi dari Indonesia ke Kairo itu, aduh, sulit banget. Jadi buat kalian kalau mau bawa skincare, mendingan kalian bawa, jangan banyak-banyak juga, ntar kalian nggak bawa yang lain. Iya. Ya kan, bawa aja stoknya buat sebulan 2 bulan. Nanti kalau paling nanti ada orang yang buka bagasi skincare, kalian bisa Nitip gitu ya. nitip juga di sana. Nah, terus apa aja sih perlengkapan pakaian gitu yang harus dibawa? Kalau banat itu biasa sih ya, ribet. Jadi kalian mungkin bawa aja gamis, bawa potongan style kalian aja yang menurut kalian yang pantas, bebas tapi pantas gitu. Sebagai kita Azhari ya. Gimana? Sesuai style masing-masing nggak? Iya benar, kayak gitu. Oke, mantap. Juga ini ada tambahan untuk jilbab banat. Ya, paling sering tuh kalau banat disering di kepanitiaan. Oh, iya. Biasanya itu jilbab warna hitam atau Merah maron. marun, biru Marun, iya. dongker, abu-abu itu wajib banget iya. kalian bawa. Gamis hitam juga kayaknya. Gamis hitam, kerudung pink untuk yang masuk NU. Emang harus warna pink, Setiap tahun warna pink. Iya, iya. gamis Jadi hitam. itu opsi aja. Kalian mau bawa silakan, kalau enggak juga silakan. Oke. Lanjut. Oke, pertanyaan keempat dari @Nisa Kindah. Nisa Kindah. Nisa Kinda. Pertanyaannya itu kira-kira berat barang untuk bagasi ini berapa ya, Kak? Kita jawab sesuai yang kemarin ya. Tahun Gimana nih tahun kemarin? Jadi berat bagasi minimal dan maksimal itu nggak ada. Tapi kalau minimal dan maksimalnya itu 35 sampai 40 kilo. Nah, jadi adapun nanti kelebihannya itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Udah diberitahukan kepada panitia misalnya bagasi 35 kilo ya, kalau ada lebihnya entah itu mau dititip ke temannya boleh atau ya nanti urusannya di bandara. Yang penting udah ada pemberitahuan dari panitia. Betul. Nah, terus ada tambahan lagi nih. Kalau recommended-nya nih, pakai ATM sendiri atau pakai pengambilan uang atau jasa transfer kali ya di sini. Jadi kalau di Mesir itu untuk mahasiswa Indonesia sendiri kebanyakan pakai 2 opsi. Yang pertama pakai ATM yang ada logo Visa, dan kedua pakai jasa transfer. Nah, rata-rata kebanyakan mahasiswa di sini jarang ada yang menggunakan ATM karena ada beberapa kesulitan lah. Yang pertama harus jalan jauh lagi, jalan agak jauh untuk ke ATM-nya. Terus ini ada resiko tertelan. Nah, adapun nanti
tertelan itu agak sulit untuk urusnya. Jadi nanti diberitahukan sebelumnya kepada panitia bahwa untuk ATM itu harus menggunakan nama orang menggunakan nama orang tua. Jadi biar mudah, mudah urusnya lah di Indonesia nanti. Kalau ada kehilangan atau ketelan gitu. Buku tabungannya ditinggal aja. Nah, buku tabungan juga tinggal aja. Jadi yang kita bawa cuma bener-bener cuma kartunya doang gitu kan. Iya. Gue juga gitu sih, maksudnya kartunya gue bawa tapi kartunya atas nama bapak gue, Wahyu. Kalau ada masalah. Soalnya kemarin juga gue kejadian kayak gitu. Gue bikin ATM tapi pakai nama bapak gue untungnya. Pas udah gue narik tapi nggak bisa. Nggak keluar. ATM ya. Nggak keluar. Bukan karena nggak ada duitnya ya. Tapi emang ada duitnya tapi gue ngambil nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya dari pihak saudaranya minta diblokir dong, atau bikin ulang baru gitu. Juga ATM ada resiko kehilangan, soalnya kan dibawa-bawa sering. Oh iya betul. Juga nanti adapun nanti jasa transfer yang kebanyakan dipakai sama mahasiswa itu lebih mudah prosesnya. Jadi orang tua atau orang rumah yang ngirim uang itu sisa kirim ke nomor rekening yang sudah disediakan oleh jasa transfer. Nanti kita sisa kasih struk pengiriman uangnya. Nanti dianterin. Malah ada jasa transfer kebanyakan dia dianterin sampai ke apartemen kita atau di flat kita, dianterin sampai bawa flat. Ya maksudnya iya gitu. Ya, kalian masih ngerti lah biar keren lah. Luar negeri. Kalian nggak nyesel dah pokoknya. Adapun nanti untuk jasa transfer itu banyak kemudahannya. Yang pertama dianterin sampai ke rumah, prosesnya aman dan cepat. Terus tersebar banyak di kalangan mahasiswa, terpercaya juga. Kayak itulah insya Allah. Mantap sih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari @rdh KR Nial. Apa itu? Ya itu nama Instagramnya. Langsung baca. Oke, pertanyaan itu untuk winter coat atau pakaian musim dingin ya, atau jaket musim dingin gitu ya. Lebih direkomendasikan beli di mana sih gitu? Apakah kita harus bawa dari Indo aja atau kita bisa beli di sini gitu? Pertanyaannya itu. Mungkin silakan. Ya kalau ini mending kalau banin mending beli di Indo. Soalnya di sini kayaknya sepengetahuanku kayaknya jarang ya. Dan juga besar ukurannya. Nah, yang penting kalau di banin tuh yang penting tebel aja, tapi jangan yang terlalu kayak mau naik gunung seperti maba pada umumnya. Jangan nanti sampai di sini nyesel karena kebesaran jaketnya. Tapi untuk banat kayaknya lebih ribet lagi. Coba jawab. Kalau banat menurut aku mending beli di sini. Karena apa? Karena kan jaket dingin itu kan berat ya. Kalian punya banyak barang yang harus dibawa yang lebih penting daripada jaket. Kalian bisa beli di sini banyak banget dan stylish juga. Dan kan di sini tuh bisa ini ya, pakaian musim dinginnya tuh sesuai gitu loh sama cuaca di sini. Kalau di Indo kan beda ya sama di sana panas tapi pas dipakai di sini malah dingin gitu, nggak sama cuaca. Jadi mendingan kalau menurut aku kalau banat beli aja di sini. Ya, terus dia juga lanjutin nih nanyanya. Kira-kira perlu beli nggak sih atau kayak jaket biasa aja cukup gitu? Kalau banin kalau sudah ada yang menghangatkan. Boleh, tapi ya seperti inilah contohnya. Ini jaket Queen dari Indo. Ini ya. Dibeliin sama ibu. Minimal banget kayak gitu ya. Biasa yang penting tebal dan ramping nggak apa. Tapi kalau ketebalan nanti tahu sendirilah di sini. Dan kayak gue sendiri ya, gue selain bawa jaket dari Indo yang agak-agak tipis gitu, gue juga beli yang di sini nih yang lumayan tebel ya. Ini gue beli di sini gitu kan. Ya jadi kalau menurut gue jaket yang dari Indo aja tuh nggak cukup, apalagi jaketnya yang kayak misalnya sweater Indo lah gitu. Itu kalau menurut gue ya itu kurang cukup hangat. Karena nanti kalian bakal ngerasain dinginnya, kalian nggak bakal ngerasain dingin yang sama kayak di Bogor atau gimana gitu. Atau enggak, kalian bisa beli long john atau turtleneck, tahu nggak dalamnya itu yang hit. Nah gitu. Terus pakai jaket itu udah tahan aja kok. Lumayan ya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya siapa tadi? Ya itulah. Nah, jadi silakan kalian pertimbangi lagi mau dibawa dari Indo atau mau beli di sini, silakan. Nah, terus dari @hataimet
Hot time. Nggak ada yang jelas namanya. Ini namanya kok aneh-aneh semua ya. Enggak, ya kan biasanya. Oh, biasanya kalau IG tuh singkatan, samaran atau singkatan ya. Atau kalau Sama kayak IG gue kan apa? Raihan. Radar Art. Iya. Enggak. Promosi dia guys. Nah, rumah Aflaha di Asyir atau di Darosa? Nah, tuh. Gimana tuh? Bagaimana ini sering banyak pertanyaan rumahnya di Asyir, Sabi atau Darosa. Nah, yang pertama kalau Banin bagusnya itu tinggalnya di Darosa. Kenapa? Karena kuliah di situ. Kalau kampus, jadi sisa jalan kaki untuk menghemat transportasi sama biaya juga. Jadi kalau Banin bagusnya tinggal di Darosa karena ya menghemat waktu juga. Adapun nanti kalau teman-teman mau tinggal di Sabi boleh, di Asyir boleh. Nah, nanti kalau misalnya biaya perjalanannya itu ada 10 ponnya. 10 pulang balik, pulang pergi. Nah, jadi di Sabi itu kekurangannya untuk Banin tuh kuliahnya jauh, tapi tempatnya nyaman. Iya, Sabi enak. gitu kan. Bersih ya? Bersih, nyaman. Nah, adapun di Asyir itu Biasanya buat orang organisasi ya. untuk orang-orang organisasi atau ya orang-orang yang sibuk lah. Boleh tinggal di Asyir tapi jauh banget dari kampus. Soalnya perjalanan dari Asyir ke kampus tuh untuk Banin sekitar 40 sampai sejam menit ya? lah, 40 menit sampai sejam kayak gitu. Tapi di Asyir itu kelebihannya nyaman juga, nyaman, sepi. Adapun di Darosa kelebihannya yang pertama dekat dengan kampus. Yang kedua banyak mahasiswa Mesir di sana. Yang ketiga rata-rata untuk Banin tuh ramai di sana. Dan juga kekurangannya terlalu ramai. Jadi kalau kayak misalnya di rumahku nih di Simpang X namanya. Nanti kalau sampai sini tahu lah Simpang X. Rumah kita juga kan. Titik paling strategis di dunia. Yang mau ngeprint juga Nah, sih. jadi di Simpang X tuh misalnya kalau misalnya tinggal di Simpang X tuh ribut. Walaupun rumah lantai 8 pun kedengaran itu sampai bawah suara mobil, suara tuk-tuk, suara ada kegaduhan dikit. Nah, itu terlalu ramai. Terus apalagi ya agak kumuh di Darosa. Tapi tergantunglah dari masing-masing pribadi bagaimana pilihnya kayak gitu. Jadi kalau untuk Banat kayaknya bisa dijelaskan sama Ustazah Ica. Aduh, ustazah dong. Ya silakan dijawab. Cocok. Cocok nggak gue Cocok, jadi cocok. ustazah? Iya cocok banget kan calon ustazah. Aduh. Udah sudah jadi ya. Iya. Jawab Mbak. Kalau menurut aku Banat ya Sabi lah karena kampus kita kan di Sabi tuh. Jadi kalau kita tinggalnya di Sabi, kita deket buat ke kampusnya. Tapi kalau kita tinggal di Darosa, kita butuh waktu setengah jam buat ke kampus dan itu biaya perjalanannya 10 pon bolak-balik. Terus juga kalau lagi musim panas kan pasti gerah gitu. Kalau deket kan enak gitu. Tapi ya itu kalau Sabi Iya, maksudnya budgetnya juga lumayan. otomatis akan nambah di perjalanan transportasi. Kalau aku sendiri aku di Darosa sih. Iya. Lah tadinya di mana emang? Itu mah rahasia kita. Iya gitu Nice. jadi ya. Oke, Semoga oke. menjawab ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari @nadia_ihda_. Kak, kira-kira se-flat butuh berapa orang ya? Terus lanjut. Dan terus perbedaan masalah tempat tinggal khususnya untuk Banat gitu ya. Maksudnya apa kelebihannya di Darosa, di Sabi dan lain-lain gitu. Untuk Banat terutama. Terus biayanya secara relatif tuh gimana sih? Kalau di Sabi gimana, kalau di Darosa tuh gimana gitu. Ya mungkin tadi sebagian ada yang kita udah jawab Iya, dan betul. sekarang kita akan spesifikasikan lagi ya Terkait dengan harga dan kelebihan dan kekurangan. kelebihan dan kekurangannya. Ini Banin dulu atau Banat dulu nih? Mungkin Banat Dulu karena ya, di sini soalnya pertanyaannya khusus. khusus banget. Jadi kalau di Sabi satu flat itu kita butuh 8 sampai 9 orang lah buat ngisi satu flat itu karena budget harga satu flat itu di sana kisaran 4.000 sampai 4.500 kalau satu flat. Tapi kalau di Darosa itu biasa diisi dari 5 sampai 6 orang karena harganya juga paling 2.500 sampai 3.000. 3.000. Bahkan ada juga ya se-flat itu yang kalau di Sabi itu sampai 12 orang. Iya, sampai gitu. 12 orang Karena kan, untuk saking memurahkan. Iya. Bukan saking sih, maksudnya harganya lumayan agak tinggi. Jadi
jika diisi orang banyak ya harganya juga lumayan rendah gitu jadi ya. Ya tadi kayak yang aku bilang kalau di Darussa lebih murah karena emang tempatnya nggak bagus Sabi ya nggak sih? Iya. Nah jadi ya kualitas Ada harga, ada barang, ada harga, ada kualitas, nggak ada sih? barang, ada Iya, harga. ya, gitu lah ya. Iya, betul. Kisarannya Kisaran. berapa sih? Kalau Sampai Darussa 500 itu 2.500, 3.000, 3,5 lah, 3.500 Per bulan tuh ya? per bulan. Oke. Tapi kan diisi sama 6, 7 lah, 6, Iya, 7 6, 7 orang. orang. Bagi dah berapa tuh? Terus kalau di Sabi berapa? Di Sabi itu 3.500 sampai 4.500. bahkan ada yang 5.000. Dan kalau yang biasa orangnya itu sampai 12, 13. Itu lebih banyak lagi. Nah, tuh. Ya. Tapi emang kan kita rumahnya luas juga. cuma kan kita agak gimana ya kalau orang terlalu ramai Repot itu iya, kan agak repot juga. jatuhnya jadi kayak asrama gitu. Iya nggak sih? Iya. Kalau di Asyir itu pilihan tempat untuk mahasiswa low budget ya. Iya. Karena harga igarnya, harga rumah Ekonomis. sewanya itu paling 1.800, 2.000. Kalau rumah gua sendiri tuh 2.700 belum termasuk air, belum Tuh, termasuk listrik. belum air, Iya. belum listrik, wifi. Jadi kalau ditambah tuh ya kira-kira 3.000-an, 3.100 mungkin. Biasanya per orang itu kalau misalnya kita di Darussa ya, kalau aku kan di Darussa, kita biasanya 500 sampai 600 lah. Itu per udah orang ya? wifi, udah wifi, udah air, listrik gitu. Kalau gua 700. Kalau lu berapa? Lu serumah? Ya, kalau Iya. Tapi ini balik lagi nggak sih sama Iya, kayak masing-masing, ya. makan kita kan? Oh iya, betul. Dan ada ini yang, juga ada yang termasuk- masak, Ah. ada yang rumahnya nggak usah masak. Gak usah gitu. masak. Kalau Tapi rumah gua kita- sendiri kayak di jadwal masaknya setiap hari itu ada Betul. dan masaknya untuk 2 kali makan. Tergantung kesepakatan rumah masing-masing gitu. Sekitar kayak gitulah. Untuk Ya. pengeluaran sendiri ya sekitar 500 sampai 600 tadi sudah dijelaskan. Iya. Ya, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari @febrian Alif. Kak, kira-kira bawa uang berapa banyak ya waktu berangkat? Minimalnya gitu. Gimana tuh? Waktu berangkat. Gimana ya? Udah. Aduh. Ya secukupnya yang nggak banyak nggak sedikit juga, maksudnya nggak lebih nggak kurang. Nah iya Ya, kira-kira tuh secukupnya gitu. kira-kira nih, Kira-kira apa? tergantung pribadi masing-masing lah berapa. Gaya Tapi hidup guys, gaya hidup. bagusnya mending uangnya didolarin semua. Iya. Didolarin atau simpan di ATM. Soalnya kalau mau didolarin itu mata uangnya stabil. Mata uangnya stabil. Nah itu balik lagi dari pertanyaan pertama tadi, pilih ATM atau jasa transfer. Nah kalau di jasa transfer itu bisa menerima penukaran uang dolar, sedangkan sedangkan ATM itu setiap narik walaupun narik 100 pound saja itu potongannya udah 20 sampai 25.000, 25 pound. 5 poin. Jadi untuk pertanyaan berapa bawa uang ya seberapa dikasih sama orang tua lah. Dijadiin pound semua, dijadiin dolar semua atau mau ditaruh di ATM, terserah secukupnya. Nih, tapi kalian jangan khawatir karena panitia penjemputan udah menyediakan penukaran dolar ke pound Tepat. di awal kedatangan. Di awal kedatangan gua dulu waktu kita datang gitu ya. Itu kan di bis Lu langsung. nuker berapa? Gua waktu itu kebetulan bawa $300. Terus $200 gua tukar, 100-nya gua simpan sampai sekarang masih gua belum tukar buat simpenan. Oh. Buat simpenan. Bismillah bayar Riga. Nabung guys, bisa loh Iya, kita jadi buat nabung. Oh iya, itu juga berpengaruh juga ya buat kalian yang belum beli lemari atau kasur atau apa. Nah, kebetulan dari panitia itu menyediakan kayak pembelian kasur, lemari, bantal, apalagi spray, selimut. Dan Ya. ini juga ngaruh nggak sih, maksudnya kayak kalau udah beli itu ya lu nggak usah bawa uang banyak gitu, Iya, apa kan? Iya, benar. karena udah aman juga kan. Iya, udah Jadi aman, gitu. lu ke rumah tuh udah ada barang-barang lu gitu. Barang-barang lo tuh udah lengkap di dalam rumah lo gitu. Iya. Daripada diangkatin semua. Itu juga. Dan nggak capek sumpah. Gua tuh enak banget. Gua dateng, kasur gua udah punya kan. Sementara kan 2 temen gua tuh belum punya beli kasur, belum beli lemari. Nah, gua tuh udah beli. Jadi gue sampai udah gitu musim dingin kan. Gua langsung tidur pakai selimut juga gue beli kan. Iya. Itu langsung gue tidur langsung Jangan tidur lupa di order kasur, di- langsung pakai selimut.
Dan itu Ordernya? enak banget daripada teman gua. Ordernya di mana? Ordernya jangan lupa dong di panitia. Di panitia penjemputan. Enggak, ini gua bukan promosi ya, tapi emang gua Enggak, pernah karena ngerasain ini benefitnya sih. apa ya? Kita merekomendasikan kepada kalian gitu biar Iya. biar nggak repot gitu Biar istilahnya. kalian datang bisa langsung Iya, istirahat. Iya, dan kalau kenapa gua lagi ngerasain sendiri, gitu. menjelang ujian ya? Menjelang benar. ujian kalian butuh persiapan juga gitu ya Biar kan? gak sibuk nyari ini, nyari itu. Kalian udah tinggal duduk, udah tinggal istirahat. Mm-mm. Apalagi kalau baru datang tuh kan jet lag kan. Iya, masih oleng gitu ya kan. Kapan mulai kapten dong? Aduh, nggak senggol dong. Pokoknya gitulah kalau udah Ya ada gitu, pokoknya kalau gitu. misalnya udah beli barang-barang dari Mumtazah, mending kalau saranku mending bawa $200 saja untuk Iya. simpanan. Tapi Simpanan aja. kalau belum beli barang-barang bawa ya 300 sampai 400 dolar lah. Tapi Karena itu- pembelian di awal tuh pasti ya banyak gitu. Soalnya harus beli-beli lagi kan Iya. barang-barangnya kayak gitu. Dulu kita naro berapa pas datang buat beli perabotan? $100 ya? $100. Itu ber-7 orang. Jadi semua kita beli kompor, terus beli mesin cuci, Mesin beli apa? lagi? Penghangat Penghangat air. Iya. air. uh, heater gitu ya. Ya pokoknya kayak begitu-begitulah. Kita langsung naruh $100, pop, langsung kita beliin gitu. Itu juga kita sempat kerepotan juga, ya kan. Jadi lebih baik kalian beli di panitia. Oke? Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Siska Aulia P underscore. Iya. Di sana itu kak, kita bebas mau sama siapa flatnya atau udah ditentukan? Gimana tuh? Itu jadi masalah bebas atau tidaknya itu tergantung dari teman-teman sendiri. Misalnya punya grup 7 orang, banin. Nah itu nanti kalau misalnya di antara 7 orang ini punya kenalan kakak kelas Alfat atau senior Mumtazah, itu boleh dijadiin kakak pembimbing Atau saudara gitu ya? Iya, saudara. setahun atau kenalan. Adapun nanti untuk teman-teman yang nggak ada ininya, yang nggak ada temennya, maksudnya nggak ada grupnya, itu dipilihkan oleh kami panitia penyemputan Mumtazah kayak gitu. Masalah bebas atau enggaknya ya harus ada pembimbing satu, memang harus Dan itu ada harus ya, pembimbing. pasti Iya, wajib. harus ya. Wajib. Karena kan kita masih baru juga gitu. Belum tahu apa-apa gitu ya, belum bisa ngomong Amia. Tiba-tiba datang Itu bisa. Amin. tiba-tiba datang pakai bahasa futsal. Wah. Wah. Terus juga kalian tuh ini nggak sih? Kalian tuh maksudnya sebelum berangkat tuh udah nentuin orang dari rumah kalian gitu? Iya, udah. Iya, Iya, udah. Nah, kalau kalian kan milih gitu. Nah, kalau kalian penasaran siapa sih yang dipilihin gitu ya? Nah, ini contohnya. Ini tuh dipilihin. Jadi, gua tuh waktu itu ceritanya kan gua asrama. Asrama ya. Ya, terus asramanya itu dijadiin tempat asrama untuk karantina COVID gitu. Jadi karena itunya nggak ada, asramanya itu nggak ada, jadi gua akhirnya dipilihin tuh sama panitia, sama siapanya. Terus akhirnya ya udah jadi satu rumah. Tapi untungnya sampai sekarang cocok banget sih. Gitu. Jadi begitu ya guys. Ya. Oke, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fajar Rian. Apa saja barang yang harus dibawa dari Indo dan yang tidak harus? Apa tuh? Barang-barang yang harus dibawa dari Indo tuh contohnya seperti bumbu-bumbu masakan. Soalnya kan nggak bisa tiba-tiba hari pertama datang langsung makan full. Betul. Iya, benar. Cocokan lidah. Pasti Ustadz Budi sering gambarkan itu apa itu full. Iya. Jadi bawa bumbu-bumbu masakan Indo. Setelah itu seperti kayak barang-barang yang tidak perlu itu yang menambah berat bagasi itu kayak odol, Iya. sikat gigi, semua ada di sini. Tapi sikat gigi Kayak bawa di Indo nggak sih? Soalnya sikat gigi di sini agak keras. keras. Oh, gitu. Sama gayung juga, gayung di sini nggak ada ya? Iya, gayung. Gayung tuh. Gayung di sini nggak ada. Kelupaan. Soalnya kami juga kemarin kayak gitu. Berencana mau bawa gayung kelupaan. Ya, jadi kita bawa Pakai teko. Pakai teko ya gitu ya. Mandi tuh pakai teko, bukan pakai gayung karena di sini gayung nggak ada. Kok guys? Gua sampai pakai, tau nggak? Pakai toples gua. Tutupnya gua buang. Sumpah. Mending daripada pakai botol yang digunting. Oh, digunting. Kayak gitu. Jadi semua di sini ada. Ini kota, bukan tengah gurun Iya. pasir. Ini kota Kairo. Ah. Jadi kita hidup Kota di guys, kota. di sini ada mall, kalian jangan khawatir. Jadi bawa masakan yang ada yang tidak Sesuai ada kebutuhan gitu Iya, ya, sesuai kebutuhan. Nah, dan juga nanti untuk lebih detailnya bakal kita cantumin di deskripsi tentang barang bawaan yang perlu banget dibawa karena nggak ada di sini. Terus juga ada juga yang barang
yang harus dibawa gitu. Nanti ada yang nggak ada di sini. Oh iya, maksudnya yang nggak ada di Nanti sini. spesifikasinya lengkapnya nanti kita taruh Nanti di akan ada di deskripsi. deskripsi. Oke, next lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Obat wajib bawa gak sih? Nah tuh, obat tuh penting tuh, apalagi di musim dingin. Iya, Heeh. Itu gua boleh nggak sih kayak ikutan jawab juga gitu? Iya. Boleh dong. Boleh. Dari tadi kan antum jawab juga. Nah itu kan namanya. Iya. Jadi boleh, boleh, gue punya pengalaman di sini. Gitu Gimana ya. tuh? Kayak teman rumah gue tuh ada yang suka sakit lambung gitu. Dan kebetulan dia nggak bawa tuh obat sakit lambung. Cuma kan kadang-kadang orang tuh beda-beda gitu ya, maksudnya obatnya cocoknya sama yang ini, Iya. cocoknya sama Benar. itu. Benar. Jadi Dosisnya juga beda ya. nah di sini iya, sama di sana. katanya juga di sini kan dosisnya Tinggi. beda dengan kita kan, dosis kecil juga udah cukup kalau kita gitu. Jadi gue bawa salah satu obat yang mana akhirnya dipakai sama dia dan gue bersyukur gitu, dalam artian gue bawa itu dan kebetulan memang butuh orang itu gitu, karena gue kan nggak pernah sakit mah gitu kan, jadi gue nggak kepake akhirnya, dan akhirnya dia yang pakai ya gitu. Alhamdulillah sekarang orangnya udah baik. Selamat nih. Selamat dong, selamat lah. Itu penting banget ya obat-obatan karena kita nggak tahu kan, apalagi kita masih maba ya. Iya. Baru datang. Nggak tahu namanya Nggak gitu tahu kan. namanya. Kalian sakit apa? Asma misalnya. Gue kan asma nih. Terus nggak bawa nih apa obat asmanya. Iya, Sama di sini di apotek sini belum tentu ada obat yang dosisnya sama kayak yang ada di Indo Betul. gitu. Dan juga lebih terkhusus lagi kepada orang yang memang tahu nih punya penyakitnya apa gitu. Kayak misalnya gue tuh punya biduran, tahu biduran nggak sih? Tahu, Kayak yang bintik-bintik yang gitu ya. bentuknya Kalau gede musim dingin, banget. kalau musim dingin biasanya. Iya. Bintik Dan gitu, dan merah. gue nih bidurannya nggak punya pemicu gitu loh. Jadi randomly muncul. Tiba-tiba gitu. ada gitu. Bener-bener random banget gitu. terus. Capek juga. Capek kan. Cuma alhamdulillah sampai sekarang gue belum pernah sih, tapi gue dari Indo tuh karena gue tahu gue punya biduran dan gue nggak tahu penyebabnya apa, yang memicu apa, jadinya gue dari awal tuh gue udah bawa gitu. Gitu. Dan ya kalau kalian udah tahu kalian punya penyakit yang khusus memang sering timbul, sering terpicu oleh sesuatu misalnya, ya kalian harus bawa dari Indo. Iya itu. Obat Minimal di stok lah gitu, Bang. Obat sakit gigi. Kayak gini Iya, tuh. misalnya Minyak juga. kayu putih. Oyo. Oyo. Yang suka masuk angin tiba-tiba, naik bis masuk angin, gitu. Naik tram gue masuk angin gitu. Iya, contoh kayak gue juga kan habis organisasi pulang-pulang sakit tiba-tiba pakai Waduh, koyo kasihan gitu ya kan. Orang sibuk Iya kan. bener kan, tiba-tiba pakai koyo aja. Tiba-tiba tidur bawa orang tua. Kayak gitulah. Nah, pokoknya kalau ada yang penyakit diagnosa dari diri sendiri tuh ini. Iya. Saya dulu tuh sebelum datang ke Mesir tuh diantar ibu dulu ke dokter. Minta resep obat. Oh, iya. Kan biasa kan sering ada dokter keluarga. Jadi datang minta resep obat, nanti dikasih dari apotek kayak gitu. Jadi kalau obat-obat umum kayak paracetamol sama vitamin itu paling penting. Oh iya benar. Jadi apa-apa yang dibilang Abi itu memang terjadi di sini. Betul, Iya, betul betul banget. Jadi kayak vitamin itu harus. Soalnya kemarin tuh saya juga ada cerita, ini ada kesalahan. Jadi kemarin tuh sering makan obat, ada bantuan kan. Oh, Terus ada obat yang warna merah tuh, vitamin dikira vitamin, pas nanya teman, ternyata itu obat nafsu makan. Pantesan dia makan di rumah banyak. Jadi bawa vitamin dari Indo. Kok bisa? Iya kayak gitu, yang warna merah yang Itu pil yang gede tuh. besarnya kayak kecoa tuh. Oh iya Ya, itu. kayak Dia, gitu. dia minum terus dia pagi apa tiap kapan itu? Enggak akan aja naik. Dikira kan ini sering drop kan. Jadi sering minum. Iya. Kocak gue. Jadi bawa dari Indo. Kayak gitulah. Pokoknya vitamin dah untuk awal-awal, soalnya kan Iya. suhu beda, terus mau ijroat lagi di kampus atau apa ya bahasa Indonesia ijroat? Administrasi Pendaftaran kasih ulang gitu. pendaftaran ulang. Ya. Kayak gitu. Ada lagi, jangan lupa bawa masker. Nah, masker. Karena di itu. sini debunya banyak banget. Jangan ya. difoya-foya. Bukan karena corona, bukan karena virus. Iya sebenarnya juga karena corona. Iya, tapi kan karena di sini udah Tapi selain corona di sini Di tuh sini tuh debu. kalau musim Debu dingin juga. itu ya, emang bener-bener musim dingin itu udaranya kering. Kering Beda banget. dengan musim panas. Musim panas tuh meskipun panas, lembab udaranya gitu. Jadi harus siap. Masker, pokoknya Masker sih penting itu. dan dijaga baik-baik maskernya, soalnya kemarin tuh
berangkat dari teman-teman rumahku kemarin tuh masker tuh 100 pieces kayaknya di rumah, tapi sebulan udah habis. Nah sekarang tuh dulu tuh di foya-foya ini maskernya, habis kali pakai buang, kali pakai buang. Tapi pada saat sekarang ini kita butuh satu masker 2 minggu. Itu bukan karena Itu mah nggak boleh juga. itu lu doang kali kayak. Kayak Upin di 2 minggu seminggu lah. Iya. Sampai robek gitu. Sampai robek. Kayak gitulah Nah, pokoknya. jadi kayak gitu ya. Obat umum lah kayak paracetamol, amoxicillin sama obat lain. Ya gitu. Juga ini obat alergi gatal. Gatal Betul, soalnya betul, musim betul, panas betul, kan betul, banyak betul. ini banyak Banyak. kutu kasur sama apa sih bahasa Kepinding. Kepinding biasa tuh gatal. Iya. Jadi Makanya kalau bisa nih ya, dari awal pas masuk flat gitu ya, usahain jadi orang bersih gitu ya kan. Ibaratkan Iya. kayak di pondok, misalnya dulunya lu itu sering nggak keurus diri gitu. Iya. Nah mulai biasain pas dari sini lu datang itu lu harus bisa bersih diri, jaga kebersihan sih diri penting gitu. sih. Iya, jaga Maksudnya kebersihan. karena di rumah lu nggak ada ibu lu, nggak ada bapak lu. Nah, gitu. iya. Jadi kalau kotor nggak ada yang marah kan. Jadi lu harus kayak jaga kebersihan sendiri gitu lah. Jangan sampai kalian bodoh amatan sama kebersihan. Iya betul. gitu. Karena ya nggak nyaman juga kan. Nggak Apalagi nyaman kan juga. kita kan kayak ngakunya Azhari gitu loh. Iya. Terus tapi buang sampah sembarangan kayak. Iya, jangan ya, jangan. Pokoknya jangan gitu. Ya. Jangan. Ini Ya gitulah pokoknya ya. intinya. Jaga kebersihan. Jaga Nazofatu itu minal iman. kebersihan. masyarakat. Masya Allah. Ustaz Hafiz. Lanjut ya. Kita apa lagi nih pertanyaannya? Masih ada? Apa tuh? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Bawa laptop itu wajib nggak sih? Nah, dari lu gimana nih? Bawa laptop wajib. Kayaknya kalau saya enggak. Kalau saya sendiri selama ini. Karena apa tuh? Karena memang di kuliah memang nggak butuh. Bukan nggak butuh sih, kayak ada butuh tapi sekali-sekali. Contoh Masih tradisional. nanti kalau misalnya di tingkat 3 nih, tingkat 3 di misalnya jurusanku, di jurusan ada nanti jurusan peradaban tuh. Jadi setiap ini nanti sering bikin bahas, jadi harus ada laptop. Oh, iya, itu penting ya. Wajib. Dan juga wajib Itu kalau maksud gua aja apa? ini kalau kamu YouTuber kayak ini. Iya. Ini channelnya. Kalau YouTuber wajib lah Ya. bawa laptop. Nanti ngeditnya di mana kalau nggak bawa laptop? Iya, masa pakai ini? Ya udah next. Dan yang jadi pertanyaan gue tuh kayak itu tuh yang tadi bahas-bahas itu. Iya. Itu tuh memang khusus di kuliah lu aja atau Di syariah untuk atau studi semua gitu. kuliah itu, maksudnya kuliah ini fakultas ya. Untuk di semua fakultas tuh ada atau enggak? Jadi kalau kata senior tuh kalau di jurusan gitu di Hadoroh, jadi kalau kelasnya itu seminggu seringnya di luar lapangan, di luar kuliah. Jadi sering ini apa? Riset gitu ya. gitu. Jadi bikinin bahas gitu. Jadi Oh, oke. Kan, Itu untuk di tingkat 3 ya? untuk jurusan lainnya nggak tahu lah. Tapi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba kepikiran mau bikin buku, soalnya Oh, potensi untuk membuat buku di sini tuh banyak soalnya. Peluangnya besar ya. Iya, Iya. peluangnya besar. Banyak buku di sini tuh murah, terus fasilitasnya memadai juga lah kalau masalah Banyak perbukaan. referensi juga Buku gitu ya. juga jangan diragukan lah untuk negeri Kinana ini. Betul. Perbukuan duniawi itu. Dan buat yang organisasi juga kayaknya penting juga ya, buat Teman-teman organisasi. Sekretaris ya. Gua nggak penting tapi wajib. Iya sih. Wajib ada laptop. Kecuali memang teman-teman di rumah kayak mau udahlah Fokus aja gitu ke fokus talaki aja lah atau kuliah apa gitu. talaki ya mungkin nggak begitu Nggak wajib begitu penting banget gitu ya, ya. maksudnya bisa nggak bawa pun nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau mau gue harus organisasi nih gitu, atau gue membuka YouTube, Ya kan sini mau bikin konten atau apa gitu Iya, ya kan di negeri Kinana ini silakan aja gitu kalian Boleh berkarya, banget, boleh-boleh aja. boleh banget. Tapi itu nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya tentang Oke. adab dan etika dan adab dan budaya etika. ya. Nanti itu masalah bikin konten di luar atau gimana gitu. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, mantap. Oke. Nanti kita ketemu lagi nih bersama Iqbal. Udah ya kayak cukup ya. Nah jadi gitu ya. Mungkin bagi kalian yang belum jelas, kalian bisa komen langsung di bawah ya. Apa aja yang belum jelas silakan tanyain. Insya Allah nanti akan kita langsung jawab di kolom komentar. Oke, kurang lebih itu aja
yang bisa kita sampaikan kepada kalian teman-teman Aflaha dan juga teman-teman lain di luar Aflaha yang mungkin tertarik dengan konten-konten berbau Mesir atau apapun itu. Semoga penjelasan dari kita nih, dari kami ini, semoga menjawab rasa penasaran kalian, terus juga menjawab keingintahuan kalian. Jaga kesehatan, jangan lupa selalu terapkan 3M dan juga kita ini udah kami ini udah vaksin. Kebetulan gue sama Rehan host pertama ini kemarin udah vaksin kedua dan alhamdulillah tinggal nunggu sertifikat dan kita juga jangan lupa pakai masker terus. Terapkan 3M. Protokol kesehatan. Iya, pokoknya apalagi untuk teman-teman Aflaha yang mau berangkat jaga terus kesehatan, jangan sampai terjangkit COVID sebelum berangkat karena nanti akan menunda keberangkatan kalian. Jangan sampai naujubillah kalau kalian ini ditunda gitu. Dengerin kata orang tua, jangan dengerin kata orang tua, jangan sering dengerin kata keluar. Ustadz Hafifi, dengerin kata Ustadz Budi dan asatidz yang lainnya. Sampai jumpa lagi di podcast Mumtazah Kairo berikutnya dengan tema yang kedua yaitu tema apa? Adab, etika, dan budaya Mesir. Dengan Iqbal juga. Pokoknya tetap stay tune di channel YouTube Mumtazah Kairo. Gua Hafiz host kedua undur diri. Gua host pertama Rayhan Haidar undur diri. Dan kita narasumber juga undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.